Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zadi Tokwenana Zulfa dari kelas A praktikum algoritma dan pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan bagian algoritma huruf K. Apa itu algoritma huruf K? Algoritma huruf K salah satu algoritma yang menemukan minimum spanning tree MST dari sebuah graf berbobot. MST adalah pohon yang menghubungkan semua simpul dalam graf pada total bobot minimum tanpa berbentuk siklus. Algoritma ini ditemukan oleh Otakar Borufka pada tahun 1926 untuk menyelesaikan masalah elektrifikasi di Cekoslowakia. Algoritma Borufka bekerja dengan cara menggabungkan komponen-komponen graf secara bertahap dengan memilih sisi berbobot terkecil untuk setiap komponen hingga terbentuk satu MST. Selanjutnya di sini ada tadi disebutkan MST. Apa itu MST? MST minimum spanning tree adalah sebuah subgraf dari graf yang berbobot yang menghubungkan semua simpul dalam graf dengan jumlah bobot tepi terkecil tanpa membentuk siklus. Algoritma Borufka adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk menemukan MST. Algoritma bekerja dengan cara menghubungkan komponen-komponen graf menggunakan tepi-tepi dengan bobot terkecil secara berulang hingga akhirnya semua simpul tergabung dalam satu komponen yang merupakan MST. Lalu di sini ada gambaran umum proses yang biasa dilakukan dalam algoritma Borufka. Yang pertama, inisialisasi. Anggap kita memiliki VV simpul dan EEE sisi. Setiap simpul adalah komponen terpisah. Lalu yang kedua ada pencarian tepi minimum. Setiap komponen mencari tepi dengan bobot terkecil yang menghubungkannya dengan komponen lain. Penggabungan komponen yang terhubung oleh tepi minimum digabungkan menjadi satu komponen. Yang ketiga, lalu yang keempat adalah iterasi. Langkah pencarian tepi minimum dan penggabungan komponen diulang hingga tersisa satu komponen. Lalu selanjutnya bisa kita lihat di sini contoh dari pengerjaan algoritma Borufka. Bisa kita lihat di sini. Graf ini menunjukkan sebuah graf. Gambar ini menunjukkan sebuah graf yang berbobot yang kemungkinan besar digunakan untuk mencari minimum spanning tree menggunakan algoritma seperti Borufka. Cara kerja algoritma pada graf di sini tadi sudah dijelaskan gambaran umumnya. Pertama, inisialisasi. Setiap simpul dianggap sebagai komponen terpisah. Semua sisi dalam graf tetap ada, tetapi belum ada yang dipilih sebagai bagian dari MST. Memilih sisi terkecil untuk setiap simpul. Setiap simpul memilih sisi berbobot terkecil yang menghubungkannya ke simpul lain. Contoh dari graf ini, A memilih AE2 dan B memilih BC1. C memilih BC1 sama dengan B karena ini adalah bobot terkecil. D memilih D ke E yaitu 3. Yang E memilih A ke E2 jika belum dipilih oleh A, dan seterusnya. Yang kedua, lalu gabungkan komponen yang terhubung. Jika dua simpul dipilih melalui sisi yang sama, mereka bergabung menjadi satu komponen baru. Contoh, setelah iterasi pertama, simpul A dan E menjadi satu komponen karena sisi A ke E2 dipilih. Simpul B dan C
juga menjadi satu komponen karena sisi B ke C1 dipilih. Lalu ulangi langkah 2 dan 3. Proses terus berulang dengan memilih sisi terkecil yang menghubungkan komponen berbeda. Misalnya setelah A dan E tergabung, mereka mencari sisi terkecil yang menghubungkan ke komponen lain. Berhenti ketika semua simpul tergabung dalam MST. Setelah beberapa iterasi, semua simpul akan tergabung dalam MST tanpa membentuk siklus. MST yang terbentuk akan memiliki total bobot minimum untuk menghubungkan semua simpul. Itu penjelasan dalam graf pada gambar ini. Lalu selanjutnya ada graf yang kedua. Sebentar loading, tunggu dulu. Nah, bisa kita lihat di sini graf ini. Kita langsung saja ke cara kerjanya. Yang pertama, identifikasi tepi dengan bobot terkecil untuk setiap simpul. Algoritma Borufka dimulai dengan setiap simpul sebagai komponen terpisah, lalu memilih sisi dengan bobot terkecil yang menghubungkannya ke simpul lain. Berdasarkan gambar MST yang terbentuk, berikut adalah sisi-sisi yang dipilih dalam proses B ke C 1, A ke E 2, D ke E 3. Lalu ada C ke F, C ke F 3, E ke H 6, F ke I 11, H ke I 5, H ke K 5, K ke J 5, I ke L 7, K ke L 4. Lalu selanjutnya kedua adalah gabungkan komponen yang terhubung. Pada iterasi pertama, beberapa simpul akan tergabung membentuk kelompok komponen baru. Proses ini terus berulang hingga semua simpul tergabung dalam satu MST. Lalu langkah yang ketiga adalah verifikasi total bobot jika kita menjumlahkan semua sisi yang dipilih. Langsung saja dibaca, dijumlahkan. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 6 tambah 11 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 7 tambah 4. Lalu jumlahnya adalah 50. Sama seperti di sini ada tulisannya MST sama dengan 50. Total bobotnya sesuai dengan MST yang ditampilkan pada gambar di sini, yaitu 50. Kesimpulan dari gambar ini, algoritma Borufka memilih sisi terkecil untuk setiap komponen secara paralel, mempercepat proses dibandingkan kruskal atau prim dalam graf padat. Hasil akhirnya adalah minimum spanning tree MST dengan total bobot 50. Hasil struktur MST memastikan bahwa semua simpul terhubung dengan biaya minimum tanpa membentuk siklus. Lalu kesimpulan dari algoritma Borufka adalah metode efektif untuk mencari MST dengan prinsip penggabungan komponen secara bertahap menggunakan sisi terkecil dari setiap langkah. Algoritma ini sering digunakan dalam aplikasi optimasi jaringan seperti jaringan listrik dan komunikasi. Sederhana, cepat untuk graf padat, dan dapat digunakan dalam komputasi paralel. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang algoritma Borufka. Mohon maaf apabila banyak kurangnya, karena saya masih belajar. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Sekali lagi, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.